homicide, factorazzi, Dari Proli, Pi, semester 6, dead media, dollar to Gasile, dollar Mada, Cutie, and micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Baik, baik. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jadi materi hari ini itu tentang masalah sifat terpuji dan sifat tercela ya. Ya, Pak. Kita langsung ke materi aja ya. Oke, kita bahas tentang sifat. Nah, sifat ini itu ada berapa bagian? Ada dua, Pak. Ada? Sifat baik dan sifat buruk. Dua bagian. Yang pertama sifat Baik. baik, ada pun sifat terpuji. Yang kedua Sifat buruk. sifat tercela. Bagus. Nah, sifat terpuji ini sifat yang dianjurkan dan dilaksanakan oleh Rasulullah. Nah, bahkan Rasulullah SAW diutus ke bumi ini hanya untuk mengubah akhlak manusia. Sebagaimana hadis yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk mengubah akhlak manusia. Masya Allah. Apa saja contoh sifat terpuji? Ada yang bisa menjawab? Sifat terpuji. Terpuji memberi sedekah. Memberi sedekah, Tersenyum. tersenyum, menolong orang, ada berbuat baik, iya betul, berbuat baik betul, sopan, jujur, ya, dan lain-lainnya. Sedangkan sifat tercela itu adalah satu contoh apa? Apa banyak contoh sifat tercela? Berbohong, bergosip, berbicara, membicara salah ajar, masya Allah, pandai-pandai kalau ada apa. Nah, ini kan udah kita bahas nih sifat tercela dan sifat terpuji. Jadi bapak ada sedikit permainan. Nah, dengan ada tenaga bapak buat nih kan. Ini manual loh bapak buat, bukan bapak print. Nah, ini manual bapak buat. Bapak akan bagikan alat peraga ini. Di sini ada tercela, ada tertera sifat terpuji dan sifat tercela. Bapak akan bagikan dalam kelompok 4 orang perempuan, pas banget loh lagi ya. 4 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Ya, betul, Pak. Kita buat ya kelompok ya. Kita bagikan kelompok dulu. A few moments later. Di sini udah terbagi semua. Ada 2 angka tercela dan 4 angka. 2 angka terpuji dan 2 angka tercela. Jadi boleh dipraktek dulu hari dia dengan Iqbal depan. Nah, jadi dengan Iqbal depan. Tolong kalian berdua praktekkan acara gambaran ini yang kalian miliki. Nah, Iqbal seperti ini, gambar apa? Sedekah. Gambar sedekah dipraktekkan kepada ya, praktekkan kepada Jeffrey. Sedekah. Bagaimana perbuatan sedekah? Sedekah, praktekkan. Ya, coba. Ini sini. Itu apa tuh? Perbuatan baik, perbuatan terpuji. Nah, baik. Bagus. Nah, kalau Jeffrey bagaimana? Gambar apa yang dia miliki? Nah, di bawah sini. Oke. Ini sendiri. Ini lagi. Oke. Nah, itu mana tuh? Bicara orang tua, bersalaman. Itu apa? Sifat terpuji, ya, belum sifat terpuji. Oke, boleh duduk. Jeffrey dengan Iqbal. Nah, sekarang kalian nih, boleh 2 orang yang berdepan itu praktekkan. 2 orang. Nah, 2 orang. Jadi ini apa gambar yang dilakukan? Sombong, bagaimana sifat sombong? Benar-benar Pak.
sifat sombong. Kalau sombong gimana menurut apa? Ada sifat tercela. Tercela. Oke, bagus. Kalau Anissa gimana? Membuli. Dipraktekkan coba sesuai dengan itu. Jelek, nggak ada arahnya. Yang biasa. Nah, itu apa tuh? Membuli tergolong ke dalam sifat Tercela. tercela. Masya Allah. Boleh itu. Nah, terima kasih banyak saya Anissa dan Anissa. Oke, jadi ya. Ya Pak, Ada praktek gambar apa dia? ini orang berbuka dua. Kalau bukan gua, bagaimana? Sampaikan kepada kawan. Nah, prakteknya, oh mak, kamu cantik kali. Tapi Pak, giliran di belakang, apa tuh bukan jelek, hitam, dekil, itu Pak. Oh, gitu. Itu namanya apa? Buka dua. Belum sifat apa? Sifat apa? Tercela Tercela. Pak. Oke. Kalau buka? Oh, nggak bayar Pak. Ya, lagi ayam. Eh. Ayam di mana tuh? Ini ayam itu ayam dua, habis itu di itu dia. Lihat dua itu. Ada ada tuh. Ya. Itu sifat tercela. Itu di dosa berarti. Ya, dosa besar. Dengan di dalam nama sifat apa? Tercela. Tercela. Bagus banget. Terima kasih banyak. Delia dengan kawan kita. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, kita kan sudah praktekkan tadi kita sifat tercela dan sifat terbukti. Sifat tercela ini dia bisa berubah ketika seseorang memiliki sifat tercela, maka berubah dengan sifat terpuji. Hal apa yang bisa berubah dari sifat tercela menjadi sifat terpuji? Apa saja faktor-faktornya? Faktor-faktor apa yang bisa mengubah akhlak tercela menjadi akhlak terpuji? Lingkungan, Pak. Perubahan lingkungan, tuh. Lingkungan. Yang kedua, pendidikan dari keluarga. Pendidikan keluarga. Ketiga, oh itu dengan fungsi lingkungan. Ketiga, pergaulan ada lingkungan ya. Jadi apa? Iman, masya Allah. Nah, ada 3 faktor yang menyebabkan sifat tercela berubah menjadi sifat terpuji. Yaitu pertama dengan faktor lingkungan. Nah, karena berubahnya lingkungan, dia menghindari dari pergaulan bebas atau pergaulan dari kawan-kawan yang kurang dalam kategori baik, ya kan? Itu bisa mempengaruhi akhlak dah. Nah, yang kedua, didikan keluarga juga penting dalam menjalankan ataupun mengubah akhlak kita. Ketika akhlak kita udah dalam kategori tercela, maka didikan keluarga itu nomor kedua. Yang ketiga, iman. Iman ini sangat penting. Karena Rasulullah mengatakan bahwasanya iman itu bisa merubah akhlak manusia. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. A'malul mu'minina imanan wa qulub ahsanu khuluqan. Jadi hadis tersebut menyatakan bahwasanya sungguhnya iman yang paling sempurna bagi orang mukmin yaitu adalah berubahnya akhlak manusia. Nah, ketika akhlak manusia sudah berubah, sudah menjadi lebih baik, maka iman akan mengikutinya. Oke, dari materi yang sudah Pak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, apa saja? Bagaimana cara menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari? Menghindari akhlak tercela Dalam kehidupan sehari-hari. ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Nah, yang pertama, cara mengubah akhlak tercela menjadi akhlak terpuji dalam rumahnya. Yang pertama tentang menjauhi daripada yang namanya pergaulan yang tidak jelas. Pergaulan kawan-kawan yang mengajak kita bermaksiat, itu kita hindari. Yang kedua, juga dididik oleh keluarga. Kita jangan bantah sedikit apa yang dinasihati oleh keluarga kita.
memberikan pendidikan, kita jangan bolos, memberikan pendidikan dalam keluarga kita jangan membangkang, itu harus kita taati. Yang ketiga, ubahlah iman kamu jadi lebih kuat, yang mana kita harus percaya kepada Allah, takut kepada Allah, beribadah dalam setiap kewajiban, itu akan merubah akhlak kita sedikit demi sedikit. Karena ketika kita sudah beriman, maka disitulah akhlak kita akan mengikuti iman tersebut. Gimana Jeffrey? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada? Nah, saya apa? Oh ya, boleh. Silakan Bang. Apa penyebab seseorang melakukan akhlak tercela? Apa? Apa penyebab seseorang melakukan akhlak tercela? Oke, apa penyebab seorang melakukan akhlak tercela? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iqbal tadi. Apa penyebab seorang melakukan akhlak tercela? Oke. Kebiasaan orang melakukan akhlak tercela itu ada banyak faktor. Salah satunya mereka sering yang namanya itu meninggalkan hal-hal yang baik, seperti mereka mengabaikan pertolongan yang orang minta tolong, mereka mengabaikan batu kerikil di tengah jalan. Itu bisa membuat kita itu bakal jadi hal yang kecil itu bakal sepele, gitu aja, kayak menghindari hal-hal kecil itu bakal membuat kita itu makin sombong, makin kayak agak penting ini. Padahal hal sekecil itu kalau kita tafsirkan, hal kebaikan itu bakal besar nantinya, bakal membuat kebaikan kita itu lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Nah, karena itu kita bisa karena hal seperti itulah kita menghindari, terus kita menjadikan akhlak tercela. Yang kedua, seperti yang kita bilang tadi, yaitu sering bergaul dengan orang-orang yang berbuat maksiat, itu bakal tergolong di dalam golongan akhlak tercela nantinya. Akan berubah kita jadi akhlak tercela. Yang ketiga ada juga kurangnya dalam ibadah. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, apa iman lainnya itu juga kita akan mempergoyahkan iman kita dan juga akan memperubahkan akhlak kita nantinya. Itu penyebabnya. Kan kita sering-sering untuk beribadah, sering percaya kepada Allah, sering beriman. Iman kita harus kuat dulu, baru kita akhlak kita akan mengikutinya nanti. Iya? Sekian. Apakah ada kawan-kawan yang boleh menyimpulkan sedikit tentang materi kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ada yang mau? Kesimpulan dari materi ini bahwa sifat tercela itu datang dari lingkungan, pergaulan, dan pendidikan dari keluarga. Maka dari itu untuk menjauhinya kita harus pilih lingkungan yang baik. Jangan bergaul boleh, tapi jangan sampai kita ikut orang-orang yang tidak baik itu, supaya akhlak tercela tidak ada pada diri kita. Bagus, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Anissa yang sudah menyampaikan dari kita hari ini. Mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Jam kita sudah habis juga. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.